Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jannah kembali menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kita berjumpa lagi pemirsa RCTV dalam program Cirebon Mengaji yang akan mengajak Anda mengaji bersama-sama kami di sini dan juga akan mendengarkan penjelasan dari salah satu narasumber kita sekarang ya, dan kami sudah bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, puasa harus tetap lancar Pak Yai. Tetap lancar. Aktivitas masih lancar juga? Masih lancar, lagi sibuk-sibuknya ini. Lagi sibuk-sibuknya, betul ya. Ramadan ini lagi banyak orang yang mau berzakat, berderma melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyarakat Kabupaten Cirebon mempercayakan untuk berzakat di Basnas ya Pak Yai. Nah, yang belum boleh langsung salurkan infak, zakat, sodakoh melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Pak Yai, senang sekali kita berjumpa lagi, dan di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema ibadah malam, yaitu keutamaan tarawih dan juga tahajud ya. Ini ada beberapa ibadah yang memang khusus di bulan suci Ramadan ya, dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum itu Pak Yai, kita akan bersama-sama mengaji ya. Surat apa Pak Yai hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membaca surat Al-Isra ayat 79. Baik, nah itu dia pemirsa RCTV, boleh dipersiapkan ya, Al-Qur'annya dibuka di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79, dan kita akan mengaji bersama-sama dengan teman-teman santri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pada surah Al-Isra ayat 79 terdapat hukum bacaan idgham diguna seperti lafaz asa ayyab'atsaka. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4, maka pasti dibaca dengung, seperti yang dijelaskan dalam bait kitab Hidayatus Sibyan yang berbunyi Wadim bi gunana yang mulai dana dikilmatin ka dunia famida, di mana idgham biguna itu sendiri yaitu memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada lafaz setelahnya ke dalam 4 huruf yang terkumpul yang disebutkan tadi dalam lafaz yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, maka pasti dibaca dengung seperti lafaz ayyab'atsaka. Mari teman-teman kita bacakan bersama-sama. ayyab'atsaka. Baik, terima kasih banyak teman-teman santri ya. Baik, alhamdulillah, shadaqallahul azim, telah kita baca dan dengarkan bersama
bacaan surat Al-Quran Al-Isra ya, ayat 79. Dan pemirsa di rumah juga sudah mendapatkan ilmu tambahan baru ya tentang tajwid tadi, idgham bi gunnah ya. Mungkin yang udah tahu diingatkan kembali, yang lupa jadi ingat juga, yang belum tahu jadi tahu nih. Nah, mungkin dari Pak Yai ada tambahan keterangan tajwid dari ayat yang telah kita bacakan, monggo Pak Yai. Terima kasih. Jadi dalam bacaan Al-Quran itu kita mengenal yang disebut idgham. Idgham itu memasukkan nun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya. Nah, idgham ini terbagi menjadi dua, ada yang idgham bi gunnah seperti yang sudah dijelaskan oleh putri santri ini, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Maka nun dimasukkan ke dalam keempat huruf tersebut dengan berdengung. Berdengung ya. Contohnya tadi ayyab asa, jadi nunnya tidak terbaca karena dimasukkan ke dalamnya. Contoh yang tanwin dalam ayat yang sama yaitu makomam. Jadi tanwinnya harus makoman. Sekarang bunyi tanwinnya tidak terbaca, dimasukkan ke dalam mim sehingga kemudian terbaca makomam mahmuda. Ada juga idgham bila gunnah, sama memasukkan tanwin atau nun ke dalam huruf setelahnya akan tapi tidak berdengung. Contohnya ketika tanwin atau nun bertemu dengan lam atau ro. Nah, dalam ayat yang baru saja kita baca di sini nafilatallak. Jadi tanwin dimasukkan dalam lam akan tapi tidak berdengung sebagaimana yang idgham bi gunnah tadi. Nafilatallak. Atau bertemu dengan ro, cuma memang di sini tidak ada contohnya. Contohnya ya seperti mir rabbika misalnya, seperti itu. Oke, baik ya, itu dia pemirsa RCTV ya, penjelasan tajwid dari surat yang telah kita baca itu surat Al-Isra ayat 79. Nah, pemirsa bisa praktekkan di rumah langsung ya, cari contoh bacaan apa idgham bi gunnah di surat-surat lainnya yang ada di Al-Quran, atau tadi idgham bil gunnah yang telah dijelaskan oleh Pak Yai. Namun Pak Yai, hukum tajwid lebih dari itu ya, banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Nah, biar tahu lebih banyak lagi itu terus pantengin RCTV sih Pak Yai ya, nonton program Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Paling Cirebon. tidak yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu diingatkan kembali bagaimana cara membaca dengan lebih fasih sesuai dengan hukum tajwidnya. Hukum tajwidnya, dan sudah ingat lagi, sudah tahu, harus langsung dipraktekkan. Iya, memudahkan kembali maghrib mengaji, semoga sampai ke masyarakat nih Pak Yai ya. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, selain kita mengajak Anda untuk ikut bersama-sama mengaji di sore hari ini, tapi kita juga akan mendengarkan lebih lanjut lagi ya, makna lebih jauh dari kandungan surat Al-Isra ayat 79 ini yang juga berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu keutamaan tarawih dan tahajud ya. Namun usai pariwara berikut, jadi tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali maghrib mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali maghrib mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, masih bersama kami di sini Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga teman-teman santri yang sebelumnya juga sudah ikut membacakan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 ya, bareng sama pemirsa di rumah. Nah, seperti biasa Cirebon Mengaji akan hadir dengan membawakan tema-tema yang memang pastinya menarik buat masyarakat simak ya Pak Yai, yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, salah satunya yaitu seperti saat ini temanya adalah keutamaan tarawih dan tahajud. Monggo Pak Yai penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah sholat malam, yaitu keutamaan tentang tarawih dan tahajud. Jadi tugas manusia hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia
dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Sebenarnya kewajiban beribadah ini tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, ya. Kapan saja, baik siang ataupun malam, tetap manusia harus beribadah kepada Allah. Tapi ada momentum-momentum tertentu. Contohnya seperti bulan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan, keberkahan, ampunan dan keutamaan, sehingga saat Ramadan ini kita perlu meningkatkan ibadah kita. Mumpung masih banyak korting dan diskon istilahnya. Begitu juga dengan ibadah. Memang ibadah bisa dikerjakan siang ataupun malam, tapi tentunya ibadah malam itu adalah lebih utama, ya. Jadi ibadah malam ini atau lebih dikenal dengan sholat malam itu sebenarnya semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Jadi semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya itu masuk dalam kategori qiyamul lail, meramaikan malam. Mulai dari sholat sunnah isya sendiri, kemudian bisa juga dilanjut dengan sholat witir, kemudian juga bisa dilanjut dengan sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Nah, sholat tahajud ini memang disyaratkan harus setelah tidur. Untuk sholat tahajud. Selain sholat tahajud bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah tidur. Nah, pada Ramadan ini kita mempunyai sholat sunnah tambahan, yaitu dengan adanya sholat tarawih, ya, yang kita laksanakan. Biasanya dilaksanakan langsung setelah sholat isya, ya. Kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang melaksanakan sholat tarawihnya setelah tidur, ada juga. Tapi itu semua masuk dalam kategori sholat malam. Nah, apa sih keutamaan sholat malam dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain? Pertama, keutamaan sholat malam itu adalah sholat malam itu ada termasuk sholat yang paling utama, levelnya berada di bawah sholat fardu. Jadi dari sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi besar Muhammad SAW, maka sholat lail ini, sholat yang dilaksanakan pada malam hari, adalah merupakan sholat yang levelnya di bawah sholat fardu. Tentunya kita maklumi semua bahwa sholat fardu adalah paling utama, karena itu merupakan sebuah kewajiban, ya, kita laksanakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu adalah sholatul lail. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik agar supaya di bulan Ramadan yang berbahagia ini kita jangan sampai tinggal yang namanya sholatul lail. Kalau bisa sebelum tidur dan setelah tidurnya juga ketika kita bersahur, sempatkanlah untuk melaksanakan sholat. Kemudian fadilah yang lain atau keutamaan yang lain daripada sholat malam itu adalah sholat malam itu adalah merupakan waktu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun. Ya, tentunya tidak sebagaimana turunnya seorang manusia, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita, mendekat kepada hamba-hambanya, di mana di dalam sholat lail ini, yaitu sholat yang dilaksanakan sepertiga terakhir ini, Allah akan mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku maka doanya akan saya kabulkan, dan siapa yang meminta padaku maka permintaannya akan saya penuhi, dan siapa yang memohon ampunanku maka dosanya akan aku ampuni. Ini adalah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yang melakukan sholatul lail dan melanjutkan dengan doa istighfar, maka doa dan istighfarnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholatul lail itu juga ada sebuah hadis, ya, membandingkan antara sholat malam dengan sholat siang, itu pahalanya sama saja dengan sedekah sir dengan sedekah jahar. Sedekah sir itu adalah sedekah yang kita lakukan dengan rahasia, dengan tidak memamerkan kepada orang lain. Bahkan menurut sebuah hadis, ya, hendaklah kita bersedekah dengan tangan kanan kita, tapi tangan kiri kita tidak tahu, ya. Jadi itu sedekah sir adalah merupakan sedekah yang pahalanya 70 kali lipat daripada sedekatul jahar. Dan itu juga terjadi pada sholat malam. Sholat malam pahalanya 70 kali lipat daripada sholat siang. Kenapa ada kesamaan semacam itu? Karena
sholat malam itu biasanya di mana waktunya orang-orang pada tidur, orang-orang pada beristirahat. Jadi sholat malam adalah merupakan sholat yang biasanya dilaksanakan dalam kesendirian, tidak di depan orang lain. Sama saja dengan shodaqatus sir tadi, yaitu sedekah yang memang dirahasiakan. Sholat malam juga merupakan sholat yang biasa dilakukan oleh para hamba-hamba Allah yang solehin. Karena menurut sebagian ulama, kalau kita sudah mengklaim ya, atau mengaku bahwa kita cinta kepada Allah, tentunya sebagaimana orang yang cinta kan harus Pembuktiannya. Iya, pembuktiannya kan Iya. sering-sering berduaan. Nah, waktu yang paling tepat untuk berduaan dengan orang yang terkasih, orang yang kita cintai adalah pada malam hari. Pada malam hari. Saat itulah waktunya hening, waktunya bening, ya, cerah dan lain sebagainya, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Maka malam hari ketika kita isi dengan sholat kepada Allah, sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ibaratnya sedang berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Tuhan yang kita cintai. Nah, di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi besar Muhammad SAW mensunahkan sholat taraweh. Sholat taraweh ini adalah sebenarnya dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pada hari pertama di bulan Ramadan, kemudian pada hari kedua. Nah, setelah hari kedua banyak dari para sahabat yang kemudian ingin meniru beliau sholat di masjid. Tapi justru di hari ketiga beliau itu tidak melaksanakannya karena pertimbangan beliau sudah cukuplah sholat fardu yang diwajibkan. Saya takut kalau misalnya setiap hari saya sholat taraweh, maka nanti akan menjadi kewajiban untuk umatku. Jadi pada hari ketiga memang Kanjeng Nabi tidak melaksanakan sholat di masjid, akan tapi tetap Kanjeng Nabi melaksanakannya di rumahnya. Nah, tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh sahabat Umar ya, pengganti atau khalifah Rasulullah yang kedua. Sahabat Umar inilah yang kemudian mengumpulkan para sahabat yang melaksanakan sholat tarawih dan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dan akhirnya tradisi yang dimulai dari Umar ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita yang kita kenal dengan sholat tarawih. Nah, sholat tahajud ini adalah merupakan sholat yang dilaksanakan setelah tidur ya, dan ini merupakan kewajiban bagi Nabi besar Muhammad SAW seperti tadi dijelaskan dalam ayat yang baru saja kita baca, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi dari sebagian malam, wahai sang Rasul, hendaklah engkau melakukan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban kepadamu. Untuk Kanjeng Nabi sebagai tambahan kewajiban, tapi sebagai umatnya ini sebagai sebuah keutamaan, sebuah kesunahan yang dianjurkan betul-betul karena mempunyai keutamaan yang berlipat ganda. Baik, itu dia pemirsa ya, beberapa ibadah malam, salah satunya seperti sholat tarawih dan juga tahajud. Pak Yai, punten penjelasannya dijelaskan lebih lanjut usai jeda ya. Siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Masih bersama saya Lulul Jana dan juga Bapak Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan teman-teman santri. Tadi sudah kita dengarkan pemirsa ya penjelasan dari Pak Yai seputar ibadah malam yang dimana di bulan suci Ramadan ini terdapat beberapa ibadah yang spesial yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan, termasuk yaitu seperti tarawih ya. Nah, ada beberapa keutamaannya, tadi keutamaan tarawih dan juga tahajud. Tapi Pak Yai kan ini ibadah malam tidak hanya sholat mungkin ya Pak Yai ya. Seperti mungkin itikaf juga ketika bulan suci Ramadan bisa dilakukan gitu ya. Sambil menunggu sahur atau mungkin sampai subuh nantinya, terlebih ketika 10 hari terakhir gitu ya. Apakah ibadah malam tidak berbentuk sholat ini juga sama akan dilipat gandakan atau keutamaannya sama dengan sholat-sholat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tersebut? Ya,
Jadi tentunya memang jadi segala macam ibadah yang dilakukan pada malam hari ini memang pahalanya akan berlipat ganda. Karena apa? Karena faktor tadi, faktor bahwa ibadah yang kita lakukan di malam hari ini adalah kita rahasiakan. Jadi ini menunjukkan makna keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi kita beribadah tidak untuk dilihat oleh orang lain, akan tapi benar-benar semata-mata karena Allah SWT. Itulah yang kemudian menjadikan bahwa ibadah yang dilakukan di malam hari adalah lebih baik ketimbang di siang hari. Termasuk juga i'tikaf. I'tikaf di malam hari, di mana ketika semua orang tidur kita beriktikaf, sholat malam hari, membaca Al-Quran di malam hari dan lain sebagainya. Baik, kita beri kesempatan untuk teman-teman santri, apakah ada yang ingin bertanya nih seputar tema kita hari ini? Ya, silahkan. Ada. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Yai langsung jawab. Ya, jadi ya betul bahwa pada intinya sholat tahajud itu adalah sholat sunnah malam yang dilakukan setelah kita tidur ya. Jadi apakah kemudian bolehkah sholat tahajud dilaksanakan setelah sholat isya yang juga setelah tidur ya? Ya seharusnya kalau sholat isya itu lebih baik dilaksanakan sebelum tidur. Jadi kalau sholat isya, soalnya sholat isya kan sudah mempunyai waktu yang panjang, tetap ya, yaitu ketika terbenamnya mega merah istilahnya. Ya kalau di Indonesia sekitar jam 7 atau jam 8 itu. Kalau itu sholat fardu, maka kita memang disunahkan untuk mensegerakan melaksanakan sholat fardu. Jadi oleh karena itu sholat isya lebih baik dilaksanakan sebelum tidur. Soalnya kalau tidur kan berarti seakan-akan menunda-nunda sebuah kewajiban. Terlebih lagi misalnya tidurnya kebablasan, kan bisa berbahaya nanti. Sholat isyanya menjadi korban. Oleh karena itu, ya sebenarnya boleh-boleh saja melaksanakan sholat isya setelah tidur, akan tapi sholat isya lebih baik dilaksanakan sebelum tidur. Nah, tadi tidur dulu, baru kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, semua sholat sunnah yang dilaksanakan setelah tidur itu disebut sebagai sholat tahajud. Apapun sholat sunnahnya. Baik itu sholat hajat, permohonan kita akan suatu kebutuhan, atau itu sholat istikharah ya. Sholat kita misalnya dihadapkan pada dua pilihan dan harus menentukan salah satunya. Atau sholat mutlak, sekedar sholat gitu saya 2 rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sholat-sholat tersebut termasuk dalam kategori sholat tahajud. Atau sholat witir misalnya, kita mungkin menunda sholat witir kita dilaksanakan setelah tidur, maka sholat witir itu di samping masuk dalam kategori sholat witir juga masuk dalam sholat tahajud, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Setelah tidur itu sudah termasuk sholat tahajud ya Pak Yai ya. Jadi itu ya teman santri, semoga terjawab nih pertanyaannya ya. Jadi jangan bablas tidurnya ya. Nanti dikodo atau pokoknya dipersiapkan ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini sholat isyanya bebarengan sama sholat tarawih. Lebih-lebih. Jadi kalau dulu malah nanti tarawihnya bablas lagi. Iya, makanya. Jadi kayaknya sih tarawih istirahat terus baru persiapkan buat tahajud. Tahajud ya. Lalu bangun sahur. Sambil bangun sahur, betul sekali. Yang penting kalau tidurnya cuma 5-10 menit itu boleh juga nggak Pak Yai? Ya boleh. Boleh ya? Boleh. Tidak mesti waktu tidur yang panjang ya? Bahkan Nabi besar Muhammad SAW ketika ditanya tentang kapan waktunya sholat tahajud, beliau menjawab bahwa ya memang mata saya tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ya memang tahajud tidak juga harus setelah tidur. Buktinya Kanjeng Nabi tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Ya. Baik, itu dia pemirsa ya penjelasan lebih lanjut lagi seputar ibadah malam. Terlebih di bulan suci Ramadan banyak keutamaannya, itu ibadah tarawih juga dan juga sholat tahajud tadi ya. Jadi semoga kita semua bisa mengamalkannya terlebih di bulan suci Ramadan ini agar semua mendapatkan keberkahan ya, pahala yang berlipat-lipat ganda juga. Sayang sekali Pak Yai sudah berada di penghujung acara. Buat teman-teman santri, terima kasih banyak. Pak Yai, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan pemirsa RCTV ya,
Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.